السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kata Rasulullah sallam, jika ada orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Dia ngerti dengan agamanya. Allah gak pernah menjamin bahwa tanda kebaikan itu adalah harta, kesehatan, rumah, atau yang lainnya. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala jamin bahwa orang ini dapat kebaikan pada saat dia faqih. Faqih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala pastikan bahwa Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut. Ya. Makanya hadir ke pengajian itu, atau mudah hadir ke pengajian, bahkan itu merupakan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita berharap bahwa itulah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Karena sebaliknya, kalau orang jarang untuk belajar, malas untuk belajar agamanya, atau masalah sholat malas belajar, atau masalah tauhid malas belajar, ini tanda bahwa Allah memang gak pengen dia baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin menjadikan dia sebagai orang yang baik. Makanya begitu kita dimudahkan oleh Allah azza wa jalla untuk bisa menuntut ilmu, dan ini salah satu langkah agar kita masuk kepada kategori orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kurang adalah dari Ibnu Qayyim rahimahullah diamalkan. Karena yang dimaksud di situ, karena kalau ilmu doang tanpa amal itu tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Itu bukan kebaikan. Ilmu doang tanpa amal itu bukan kebaikan. Yang kebaikan itu kata Ibnu Qayyim ilmu dan amal. Baru itu seseorang dikatakan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Jamaah rahimakumullah, pertemuan terakhir kita itu menghabiskan tentang Perang Badar, dan Perang Badar pun berakhir di bulan Ramadan, dan para kaum muslimin kembali ke kota Madinah dengan begitu gembiranya, begitu bahagianya karena kemenangan yang cukup telak yang dimiliki oleh kaum muslimin. Hingga masuklah kaum muslimin kepada satu hari raya, Lebaran. Ini udah Lebaran pertama plus Lebaran ini, ya. Ini lebaran yang sangat istimewa. Bukan karena selesai Ramadan saja, tapi lebaran kali ini juga selesai perang dan menang dalam peperangan, dapat harta yang banyak bagi kaum muslim. Makanya Al-Mubarakfuri rahimahullah beliau mengatakan, "Wa min ahsanil mawaqi'i wa arwa'is sudafat anna awwala 'idin ta'ayyada bihi muslimun fi hayatihim huwa al-'idul ladzi waqa'a fi Syawal min sanati tsaniyati lil hijrah." Di antara peristiwa yang cukup indah, kebetulan yang cukup indah adalah lebarannya kaum muslimin pertama kali itu terjadi di tahun 2 Hijriah setelah kemenangan di perang Badar. Ithral fathil mubin alladhi hasalu alaihi bi ghazwati Badr. Bayangin bagaimana bentuk salat Idnya mereka. Ya. Gimana bahagianya sholat idnya mereka, bukan karena lebaran doang, tapi kemarin habis perang terus menang. Gimana kebahagiaan mereka kaum muslimin di pagi hari di Idul Fitri itu, mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Puas banget, ya. Merasakan betul-betul ini hari raya. Ya, udah menang Badar, ternyata masuk bulan Syawal. Ya. Dan inilah, ya, awal kaum muslimin masuk pada bulan Syawal setelah adanya perang Badar. Setelah itu namanya juga bulan Syawal, ya. Yang paling banyaknya itu cerita pernikahan. Sampai gini hari. Ya, orang kalau nikah
paling cocok kapan? Iya, Syawal. Dia habis lebaran. Nggak tahu lebaran apaan, itu habis lebaran. Ya, tapi yang paling banyak apa ya? Syawal. Dan Nabi SAW juga nikahin Aisyah di Syawal. Ya. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah juga di Syawal. Kalau orang jahiliyahnya dulu, mereka menganggap nikah bulan Syawal bawa sial. Ya, nikah bulan Syawal bawa sial. Ya. Ini semua ditepis dengan bagaimana Nabi SAW justru melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Nah, kisahnya tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah radhiyallahu taala anha itu banyak diriwayatkan oleh para ulama hadis ya di dalam kitab-kitab mereka. Dan yang pertama yang saya akan bacakan itu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah tentang pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah. Karena Ali ya itu nikah dulu kemudian hidup bersamanya tahun berikutnya. Ya. Nikah dulu, halal dulu tapi nikah kumpul bersamanya itu tahun berikutnya. Alinya umur 25, Fatimahnya umur 18 tahun. Dalam riwayat Al-Baihaqi ya, disebutkan ya an Ali radhiyallahu anhu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu khutibat Fatimah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat maulatun li, kata Ali telah tersebar kabar bahwa Fatimah ini telah dilamar oleh beberapa laki-laki hingga mantan budakku itu mengatakan kepadaku. Jadi ada mantan budaknya Ali bilang kepada Ali, hal alimta anna Fatimah khutibat min Rasulillah? Tahu enggak Ali kabarnya bahwa Fatimah tuh udah banyak yang lamar sekarang? Qultulah, kata Ali saya enggak tahu. Faqalat faqad khutibat fama yamna'uka an ta'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuzawwijuka biha. Terus Ali, apa yang menjadikan atau apa yang mencegahmu untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kamu lamar Fatimah kemudian Rasul akan menikahkanmu dengan Fatimah? Karena yang lamar Fatimah ditolak semua oleh Rasul. Ya. Si mantan budak ini mengetahui bahwa Rasul ini kalau Ali yang masuk pasti diterima. Dan dia juga tahu bahwa yang paling cocok untuk Fatimah Ali. Yang paling cocok untuk Fatimah Ali sepupunya. Ponakan misannya. Ala kulli hal, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada budak si perempuan ini atau mantan budaknya ini, "Awa indi syai'un atazawwaju bihi." Aku nih enggak punya apa-apa, kata Ali. Gimana saya pengen menyambangi Rasul terus kemudian melamar Fatimah? Faqalat innaka in ji'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajak. Udah, datang aja ke Rasul. Kalau udah datang pasti dikawinin sama Rasul. Ya. Ini saking pedenya si mak comblang ini pede banget. Udah Ali datang aja ntar dinikahin sama Rasul. Fa wallahi ma zalat turjini hatta dakhaltu ala Rasulillah. Ini mantan budakku ini terus-terusan bisikin aku untuk datang ke Rasul sampai akhirnya saya datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berani. Tadinya Ali enggak berani. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falama an qa'adtu baina yadayhi afhamtu. Begitu saya datang ke Rasul, aku nggak bisa ngomong, kata Ali bin Abi Thalib. Langsung kaku mulutnya. Ya, afhamtu. Fa wallahi mastata'tu an atakallama jalalatan wa haibah. Saya nggak bisa keluar satu patah kata, nggak bisa keluar. Karena wibawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tujuannya apa? Ngelamar anaknya. Ya, ngelamar anaknya. Ali waktu itu masih muda, belum pernah ngelamar perempuan. Ini baru tumben nih ngelamar perempuan langsung kepada ayahnya. Jadi grogi, ya, bingung mau ngomong apa nih, ya. Tapi yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Rasul ingin menjadikan suasana itu cair. Karena ini Ali dulu kan nama Rasul tinggal, ya. Sekarang dia ingin melamar anaknya Rasul SAW. Kata Rasul, "Ma ja'a bika alaka haja?" Ngapain kesini Ali? Perlu apa kesini? Ada hajat apa kesini? Jadi Rasul duluan yang nanya karena ngelihat Ali ini bingung sama grogi. Mau ngomong apa nih kata Ali? Ali bin Abi Thalib ditanya, mau butuh apa? Ada kebutuhan apa? Fasakat. Aku nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Diam aja.
Ya, diam aja Ali bin Abi Thalib. Fasakat. Kemudian Rasul mengatakan, la'allaka ji'ta takhtubu Fatimah. Barangkali kamu datang ke sini mau ngelamar Fatimah. Allah. Ya. Ini mertua pengertian. Ya, mantunya udah grogi nggak bisa ngomong. Ternyata Rasul yang mengatakan, la'allaka ji'ta takhtubu Fatimah. Barangkali kamu datang ke sini untuk melamar Fatimah. Kemudian Ali mengatakan, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wa hal 'indaka min syai'in tastahilluha bihi? Punya apa? Maharnya apa Ali? Kata Ali, la wallahi ya Rasulullah. Nah, ini dia. Enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tahu kejadian ini itu setelah perang Badar, ya. Rasul bilang kepada Ali bin Abi Thalib, "Ma fa'alta bidir'in sahaltukaha?" Terus gimana tuh baju perang yang waktu itu dapat? Kemana tuh baju perangnya? Ali bin Abi Thalib tuh nggak ngeh bahwa dia punya baju perang yang sebenarnya juga cocok jadi mahar. Kata Rasul, "Ma fa'alta bidir'in salahtukaha?" Qultu fa walladhi nafsi Ali biyadihi innaha la hutamiyah. Ya Allah, betul itu hutamiyah. Hutamiyah itu dari produk pabriknya, ya. Jadi si baju perang itu memang bagus. Kalau ada pedang masuk, pedang yang bengkok. Ya, bagus nih dia punya baju perang. Wa ma qimatuha arba'atu dirahim, dan mahal harganya. Faqultu indi, aku masih punya itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, zawajtukaha. Kalau begitu aku nikahkan kamu dengan mahar baju perang tersebut. Faba'atha ilaiha biha fa'astahiluha biha fa in kanat li sidaqi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil baju perangnya, kemudian memberikannya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang lain, ya, dari melamarnya Ali bin Abi Thalib kepada kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu dapat kabar bahwa Fatimah udah banyak yang ngelamar. Di antara yang ngelamar Fatimah itu adalah Abu Bakar. Dia, ya. Ini kalau Ali tahu saingannya sebesar ini emang apa ya, jiper juga. Ya. Ini saingannya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar fokusnya kan banyak gitu. Siap. Tapi Fatimah 18 tahun. Abu Bakar udah 50, udah 50. Waktu Abu Bakar ngelamar Fatimah, Rasul bilang, innaha saghirah. Fatimah masih kecil. Ini kan, ya namanya juga bapak. Kalau nolak kan nggak mungkin nolak. Nggak mau kalau main tim. Ya. Tapi kalimat-kalimat ini semua orang paham lah. Kalau bahasa kita sekarang, masih mau sekolah anaknya. Berarti tandanya apa? Ente ditolak. Ya. Datang Umar juga udah lanjut usianya. Datang mengkhitbah Fatimah. Rasulullah SAW mengatakan, innaha saghirah. Fatimah masih kecil. Dia. Para ulama juga mencoba mencari hikmahnya. Memang, ya, para ulama mengatakan jauhnya umur antara pria dengan wanita, ya, itu bisa jadi peluang masalah. Ya. Terus gimana biar nggak banyak peluang masalahnya? Umurnya jangan terlalu jauh. Kalau ini jauh 18 sama 50 jauh. Ya. Yang satu masih kuat dan satu lagi udah lemes. Ini peluang konfliknya lebih besar. Ya. Walaupun tidak semua kejadian kayak gitu. Contohnya Aisyah dengan Rasulullah SAW. Ini umurnya jauh tapi nikah. Nanti Ali punya anak namanya Ummu Kulthum, dinikahi sama siapa? Sama Umar. Umar udah tua, Ummu Kulthum masih muda. Ya. Tapi ala kulli hal, dasarnya bahwa yang paling cocok itu umurnya nggak terlalu jauh, nggak terlalu timpang. Ya, kakek-kakek nikah sama perawan. Ya, ini kejauhan. Ini peluang konfliknya lebih besar. Nah, Nabi SAW tuh ngelihat ke situ. Bukan berarti Nabi SAW itu menolak seorang yang soleh dengan akhlaknya dan agamanya. Tidak. Tapi kalau ada sebab lain, ini pelajaran juga nih. Seorang yang soleh dan akhlaknya bagus, bagaimana disabdakan Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau ada orang datang yang agamanya dan akhlaknya bagus, nikahi.
Itu sebagai dasarnya. Tapi kalau ada alasan-alasan lain yang benar-benar konkret untuk menolak lamaran seseorang, nggak masalah. Rasul nolak lamarannya siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan ini faedah juga buat kita. Ditolak lamarannya bukan aib. Ya, ditolak lamaran itu bukan aib, nggak selalu jadi aib. Dan menolak lamaran pun bukan aib. Ya, jadi jangan akhirnya memberatkan siapa? Putra dan putrinya. Menolak lamaran itu bukan aib. Kalau aib nggak bakal dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana peristiwa ini terjadi begitu saja dan biasa. Ya, ini dilamar yang kemudian ditolak. Bahkan di beberapa riwayat Rasul pernah melamar kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani, sepupunya Rasulullah SAW. Ditolak sama Ummu Hani. Rasul pernah ditolak. Dan Rasul kalau habis ditolak juga nggak terus mengatakan, saya orang terbaik loh, berani-beraninya kamu nolak saya. Ya, nggak sesumbar begitu. Ditolak biarin, mungkin ada pilihan-pilihan lain, apa alasan-alasan lain. Ternyata alasan Ummu Hani, anak dia banyak. Kalau anak dia banyak, dia nikah sama seorang Rasul, maka dia akan banyak sibuk mengurus Rasul, akhirnya anak-anaknya terlantar. Atau sebaliknya, dia ngurus anak yang banyak, akhirnya Rasulnya terlantar. Cukup make sense alasannya memang. Dan nggak masalah untuk dia ditolak. Ya, kalau Rasul SAW aja ditolak. Nah, riwayat yang lain, setelah Ali mendapatkan kabar bahwa Umar maju, Abu Bakar maju, ya, ini Ibnu Abbas, salah satu penyokongnya gitu. Disemangatin sama Ibnu Abbas. Ali, ente masuk udah. Nanti kalau masuk pasti diterima masuk. Yang lain ditolak, tapi kalau Ali, masuk. Ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu salam kepada Nabi SAW masuk. Di dalam riwayat yang lain, itu Nabi SAW mengatakan, ma hajatu bin Abi Thalib. Apa keperluanmu kesini Ali? Ali mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah. Mau lamar Fatimah aja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan. Tidak Nabi SAW tambahkan kalimat lain selain marhaban wa ahlan. Udah. Terputus obrolan, Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Nabi. Nah, ini teman-temannya, Ibnu Abbas dan lain-lain nungguin. Gimana? Apa kata Rasul? Kata Ali bin Abi Thalib, nggak tahu. Rasul cuma bilang apa? Marhaban wa ahlan. Kata teman-temannya, itu tandanya diterima. Kata teman-teman. Ente dibilang marhaban sama Rasul aja cukup. Ini marhaban wa ahlan. Tandanya kamu diterima oleh Rasul SAW. Ya. Pada kulihal kemudian terjadilah masalah mahar, dan akhirnya diberikan maharnya oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk tahun berikutnya barulah Ali bin Abi Thalib itu melangsungkan walimah beserta bahwa dia akan tinggal bersama dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Nah, ini menarik juga. Waktu Ali bin Abi Thalib itu walimah, Rasul yang ngasih tahu. Ya, karena mungkin ini jaraknya cukup panjang antara akadnya dengan walimahnya. Rasul bilang kepada Ali, ya Ali, innahu labudda lil ursi min walimah. Ali, kamu kan pengantin, harus gelar walimah dong. Mesti ada pestanya. Ya. Pada saat Rasul bilang itu kepada Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, alayya kabsh, kambingnya dari saya. Ya. Ini pernikahan zaman dulu begini. Pada baik satu dengan yang lainnya, mau nyumbang satu dengan yang lainnya. Dan kita lihat ya, subhanallah. Ini pernikahan begitu mudah. Selain saat bilang kambingnya dari saya, ini orang-orang Ansor ada yang bilang saya nyiapin jagungnya. Jadi mungkin ada hidangan yang bentuknya dari jagung. Itu disiapin sama orang-orang Ansor. Bayangin orang Ansor, bukan orang Muhajirin, orang Ansor. Dia mau bantu itu pesta pernikahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ini pernikahan zaman dulu ini kayak begini. Sederhananya luar biasa. Adanya apa? Itu yang dihidangkan. Zaman sekarang ngurusin resepsi nggak jadi kawin. Ngurusin resepsi, catering, gedung segala macam, zina. Jadi orang tua juga lebih enak melihat anaknya pacaran dulu dibanding anaknya halal dengan alasan apa? Tunggu duitnya untuk bisa nyewa gedung, nyewa catering, nyewa ini, nyewa itu. Tapi dibiarin anaknya pacaran. Wallahi dayuth nih. Orang tua kayak begini, apalagi laki-laki kayak begini, dayuth. Dayuth ini adalah laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya perempuan, imma itu anaknya ataupun istrinya. Jadi anaknya diapa-apain itu cowok-cowok biarin.
soalnya saya belum pernah punya uang untuk menikahkan dia, tapi dia rela anaknya dipacarin. Dayuth. Orang dayuth kayak begini, ya, la yukallimuhumullah, Allah nggak akan bicara sama mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah nggak akan melihat kepada orang-orang dayuth. Ya. Jadi dia rela anaknya untuk berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Ya. Pilihan pernikahan dibuat sulit. La haula wala quwwata illa billah. Lihat, ya. Dan ini pesan juga buat kita. Kalau kita melihat ada seseorang yang siap untuk menikah, kemudian dia ada kesulitan, maka sunnahnya dibantu. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW atau para sahabat Nabi itu langsung narak, ya, ini kambing dari saya, ini dari saya, ini sunnah yang luar biasa, menyelamatkan orang dari perzinahan. Dan antum bayangin bahwa Bapak ada di sini. Ini kejadiannya, belum ada TikTok, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Ya. Dan orang-orang belum kayak begini keadaannya. Ini keislaman begitu dipegang. Wanita dengan laki-laki begitu batasnya terlihat. Ya. Tapi bagaimana Nabi SAW menyegerakan pernikahan itu agar bisa terlangsung dengan sederhana, yang penting jadi. Kita juga nggak lupa dengan hadis riwayat Muslim di mana seseorang yang menginginkan menikah padahal dia cuma punya sarung satu doang. Kata Rasulullah SAW, punya harta apa? Dia sarung. Rasulullah, sarung buat apa? Kalau ente jadiin buat mahar dia yang pakai, kamu belanja. Kalau kamu yang pakai, dia belanja. Miskin benar. Unzur walau khataman min hadid. Ambil di rumah hatta baut, bawa ke sini. Baut, yang penting jadi. Ternyata baut juga nggak punya. Ini orang baut nggak punya. Miskin. Jangankan baut. Baju nggak punya sarung satu bawahan. Tok. Tapi mau nikah. Dan Rasul usahain terus punya apa. Hingga terakhir Rasul tanya, hal ma'aka minal Quran, punya hafalan apa ya Quran? Punya surat ini. Zawajtuka habiha. Saya nikahin kamu dengan dia dengan mahar itu. Atau Quran jadi. Yang penting jadi apa? Nikah. Jangan sampai jadi zina. Jangan. Ini udah mau, itu udah mau. Kalau nggak dinikahin, fasadun arid, kata Rasulullah, akan terjadi kerusakan yang luas. Ya. Dan ini udah kita lihat kalau di Indonesia sih udah kita lihat. Ya. Gimana pernikahan sulit, perzinahan gampang. Hatta yang saya maksudkan di sini bukan pernikahan pertama doang, pernikahan kedua juga sama. Yang laki-laki mau istrinya dua, sulitnya luar biasa. Padahal dia nggak bisa menjaga kehormatannya dengan istri yang pertama. Macam-macam alasannya. Ada yang istrinya sibuk kesana kemari sampai si laki-lakinya nggak bisa dilayani. Ya. Ada yang istrinya sakit, dia mau nikah lagi, sulitnya luar biasa. Jadi kadang ada istri-istri yang juga lebih rela melihat suaminya maksiat dibanding suaminya ibadah. Ya. Padahal subhanallah, ya, syahwatnya laki-laki nggak ada yang pernah merasakannya kecuali laki-laki. Gimana beratnya jaga mata, gimana beratnya jaga syahwat. Perempuan nggak ada yang ngerti masalahnya. Perempuan cuma ngerti satu, kecemburuan yang mesti dijaga. Kalau kecemburuannya itu lebih penting untuk dijaga dibanding syahwat laki-laki, maka poligami nggak akan ada dalam Islam. Tapi masalahnya syahwatnya laki-laki lebih butuh dijaga, makanya ada poligami dalam Islam, dan kecemburuannya dikesampingkan dulu sedikit. Bukan Allah tidak tahu bahwa perempuan itu punya kecemburuan, tapi Allah lebih tahu laki-laki syahwatnya lebih dahsyat. Susah ngejaganya. Ya. Makanya laki-laki kalau syahwatnya lagi on, apa yang ditabrak. Begitu syahwatnya selesai, udah baru mikir lagi. Sebelumnya nggak bisa mikir. Bahkan para ulama, ya, kalau saya Imam Qurtubi dan yang lainnya, saya stuck belajar karena syahwat saya yang tinggi. Saya tutup bukunya, saya datangkan istri saya, baru bisa belajar lagi. Karena kalau udah syahwatnya laki-laki sudah ada di kepalanya, selesai. Nggak bisa apa-apa. Bahlul langsung. Ya, bahlul. Ini tuh besar yang perempuan nggak tahu. Ya. Dan Rasul tahu, makanya irsyadnya atau petunjuknya begini. Yang penting nikah ya laki. Bahaya. Ya. Dan ini juga pesan tentunya dari Rasulullah SAW kepada para orang tua. Ya. Fa'ala kulli hal, ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha dan memiliki beberapa anak. Di antara anak-anak dari Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, yaitu cucu Nabi SAW, ya, itu ada Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulthum, dan Zainab. Ada 5. 2 perempuan, 3 laki. Ada Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulthum, Zainab.
khamsah. Ya. Nanti yang Zainab itu nikah sama Abdullah bin Ja'far, ya, ponakannya Ali, anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Ummu Kulthum dia akan nikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Hasan, Husain, Muhassin. Ada riwayat yang menarik dari riwayat yang Imam Ahmad. Waktu Ali bin Abi Thalib punya anak pertama namanya Hasan. Ali bilang, "Lamma wulida al-Hasan samaituhu Harban." Jadi Ali ini mau namain anaknya Harban. Harban itu artinya apa? Perang. Orang Arab ini demen nama-namanya maco-maco laki-laki. Urusannya sama perang, demen. Nama ini apa namanya? Asad, macan. Ya. Fahad, singa. Hamzah, singa. Maunya begitu. Ya. Pokoknya yang urusannya sama perang-perang terus kelihatan maconya. Harb itu artinya perang. Jadi kalau orang namanya Harb itu perangnya jago. Nah, Ali itu pengen nama anaknya siapa? Harb. Datang kepada Nabi SAW menamakan anak pertamanya dengan Harb. Faja'a Rasulullah SAW. Aruni ibni, mana cucuku tuh, kata Rasul. Dilihatin, ini cucumu ya Rasulullah. Masa maitumu? Siapa kamu namain siapa cucu ini? Qultu Harban, kata Ali. Harb namanya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, bal huwa Hasan. Jangan, namanya Hasan. Ya, dirubah sama Rasulullah SAW namanya apa? Hasan, artinya apa? Kebaikan. Falamma wulidal Husain, anak kedua. Jadi nggak kembar nih Hasan Husain jemaah ya. Ini Hasan abangnya, Husain adiknya. Husain lahir. Begitu Husain lahir, Ali namanya siapa? Harb. Kan yang pertama nggak jadi. Yang kedua dia Harb. Datang ke Rasulullah SAW, kata Rasul, "Mada samaitumu?" Dinamain siapa ini? Harb ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Bal huwa Husain." Enggak, ini Husain namanya kata Rasul. Ganti jadi siapa? Husain. Anak ketiga laki-laki. Ya. Ali lagi namanya siapa? Harb. Datang ke Rasulullah SAW, "Mada samaitumu?" Siapa namanya? Harb ya Rasulullah. La, kata Rasul, "Bal huwa Muhassin." Ini Muhassin kata Rasulullah. Ya, lihat. Semuanya enggak lepas dari kata Hasan. Hasan, Husain, Muhassin. Semuanya intinya baik. Ya. Terus Rasul habis namain 3 cucunya dengan nama tersebut, Rasul bilang, "Samaituhum bi asma'i waladi Harun." Aku namakan cucu-cucuku ini dengan nama-nama anaknya Nabi Harun. Namanya anak Nabi Harun itu Syabrun wa Syabirun wa Musyabbirun. Jadi mirip-mirip Hasan, Husain, Muhassin. Ini kalau Nabi Harun Syabrun wa Syabirun wa Musyabbirun. Ya, disamain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan akhirnya Nabi SAW memiliki cucu dari Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhum. Ya. Kalau Hasan radhiyallahu taala anhu dia meninggal lebih dahulu sebelum Husain, kemudian Husain meninggal kita tahu di peristiwa Karbala, kemudian Muhassin meninggal saat beliau masih kecil. Ummu Kulthum itu sudah dewasa saat Umar bin Khattab, dan Zainab juga sudah dewasa baru meninggal radhiyallahu taala anhunna. Fa'ala kulli hal jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib saat beliau menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Dan Ali bin Abi Thalib tidak menikah dengan siapapun hingga Fatimah radhiyallahu anha meninggal, barulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan selain Fatimah, ya, selain Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah rahimakumullah, mengingat kembali peristiwa datangnya Nabi SAW setelah peperangan Badar kepada kota Madinah itu, kita tahu bahwa kemenangan ini sangat telak. Kemenangan telak banget ini. Prestasi ini bikin orang-orang Arab takut. Orang-orang Arab udah nilai kaum muslimin udah beda. Kalau dulu bintang 1, sekarang bintang 5 nih kaum muslimin. Udah beda banget. Berat nih orang Arab. Ada segelintir manusia masih belagu, masih songong, yang masih kurang ajar dengan kaum muslimin. Kira-kira siapa jemaah? Yang masih belagu, yang masih belum melihat prestasi kaum muslimin. Siapa kira? Ada satu kelompok tipenya kurang ajar terus sama kaum muslimin. Siapa kira-kira? Hah? Siapa? Yahudi, sahih. Yahudi di Madinah. Yahudi di Madinah ada 3. Siapa yang bisa nyebutin? Apa? Bukan Aus, bukan Khazraj.
Bani Qainuqa, terus Bani Nadhir, satu lagi Quraidah, ya, 3 nih. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah, ada 3. Ya. Nah, 3 kelompok Yahudi ini, 3-tiganya, kalau antum masih ingat, dia punya perjanjian sama Rasul. Dulu di awal-awal. Wathiqatul Madinah, piagam Madinah. Ada 7 perjanjian. Salah satu dari perjanjian 7 itu bahwa nggak boleh perang satu dengan yang lain, nggak boleh membela musuhnya kaum muslimin, nggak boleh bela orang Quraisy itu. Jadi nggak boleh perang mereka, nggak boleh jahatin kaum muslimin, nggak boleh bantuin musuhnya kaum muslimin, nggak boleh. Ya. Namun siapa yang nggak kenal Yahudi? Yahudi paling sering membatalkan janji. Begitu Nabi SAW datang dengan seluruh kemenangannya, ini keadaan Yahudi yang namanya Yahudi Bani Qainuqa satu. Dia ini masih sombong, ya, hingga Nabi SAW mengumpulkan mereka Bani Qainuqa karena mereka sudah mulai curang-curang, ya, mereka mulai memanas-manasi dan seterusnya. Dikumpulin sama Nabi SAW. Begitu dikumpulin, Nabi bilang kepada mereka, ya ma'syara Yahud, aslimu qabla an yusibakum ma asaba Quraisyan. Yahudi, kalian masuk Islam. Kalau tidak mau, akan ditimpakan kepada kalian apa yang kami timpakan kepada Quraisy. Apa jawaban mereka? Mereka bilang, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisy, kanu aghmaran, la ya'rifun al-qital. Muhammad, jangan sesumbar kamu. Jangan belagu kamu. Baru ngalahin Quraisy aja berani-beraninya sombong depan kita. Quraisy itu nggak bisa perang. Innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas. Kalau yang diperangi itu kita, Yahudi Bani Qainuqa, baru lihat siapa kita. Ya, orang sombongnya naudzubillah min dzalik. Ya, dan kalimat ini kalimat mau perang, bukan mau damai. Ya, dia udah nyebut-nyebut apa? Perang. Ya. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Ali Imran ayat ke-12. Waktu dia nyombong depan Nabi itu, sok-sok ngancem-ngancem Nabi, turun ayat surat Ali Imran ayat 12. Allah bilang, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam bi'sal mihad." Katakanlah kepada orang-orang kafir, yakni mereka itu Bani Qainuqa, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Allah juga menurunkan ayat surat Ali Imran ayat ke-13 untuk menakut-nakuti mereka. Allah mengatakan, qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Kata Allah, sesungguhnya di perang Badar kemarin ada ayat Allah yang sangat besar. Bayangin 2 kelompok berperang, yang satu di jalan Allah, yang satu lagi kafir. Yang kafir ini melihat jumlahnya kaum muslimin dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Jadi orang-orang kafir tuh ngelihat ini kaum muslimin banyak banget. Ini ayat ini turun untuk ngasih tahu Yahudi, ini kalau beneran perang terjadi, kamu habis. Ya, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara dialog ini akhirnya panas, ya kan mestinya adem, ini panas antara Bani Qainuqa dengan kaum muslimin. Dan yang bikin tambah panas satu kejadian, ya, di mana salah satu muslimah, ya, itu belanja ke pasarnya Bani Qainuqa. Saat belanja di pasar Bani Qainuqa, pasarnya Yahudi itu Bani Qainuqa, pasar besar, si muslimah ini tuh dijailin sama laki-laki Yahudi. Pengen dibuka auratnya. Pengen dilihat apa? Auratnya dia, Yahudi. Dari zaman dulu pengennya buka aurat perempuan, terutama muslimah. Pengen dibuka. Kaum muslimah ini tentu menolak dong, nggak mau dia. Akhirnya muslimah ini duduk di pasar tersebut. Pada saat lagi duduk istirahat di pasar tersebut, ada orang Yahudi yang ngikat bajunya si muslimah ini ke salah satu senderan si muslimah tersebut. Jadi kalau muslimah ini bangun, nanti ketarik ke baju. Lihat ini, akalnya. Ya, bengisnya luar biasa, brengseknya luar biasa. Ya. Akhirnya, subhanallah, si muslimah ini akhirnya apa?
bangun ternyata tersingkaplah bajunya. Ada kaum muslimin yang melihat, begitu melihat si kaum muslimah ini diganggu, seorang muslimah ini diganggu, datangnya kaum muslimin langsung ngeroyok si Yahudi tersebut, bahkan membunuh Yahudi tersebut. Karena marah melihat adanya seorang muslimah yang auratnya ditampakkan atau dipaksa untuk ditampakkan depan Yahudi. Akhirnya orang muslim satu-satunya yang ngebela muslimah ini pun dikeroyok oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini udah mulai pecah perjanjian. Ya, Nabi dengar, dan ini kan kekuatan lagi besar. Nabi dengar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh pasukan kumpulkan, kita kepung Bani Qainuqa. Kata Nabi SAW. Marah nih, ya. Lihat, satu pasukan kumpulin, kita kepung Bani Qainuqa. Dikepung sama Nabi SAW. Ini masih di Syawal, baru panas perang Badar, guys. Ya. Yahudi yang lain gak ada ikut. Ini satu Yahudi ini, Bani Qainuqa. Bani Nadir enggak, Quraidah tidak. Bani Qainuqa dikepung sama Nabi SAW sampai 2 minggu dikepung, dipaksa keluar dari bentengnya mereka. Ya, Nabi SAW nunggu mereka keluar sampai akhirnya Nabi SAW memerintahkan mereka para kaum muslimin untuk membunuh seluruh Bani Qainuqa, dimatiin semuanya. Coba jemaah ya, kenapa Nabi SAW begitu marah dengan Bani Qainuqa? Karena Bani Qainuqa itu membuka aurat seorang muslimah. Urusan aurat besar untuk Nabi SAW. Nabi nggak mau ada seorang muslimah dibuka auratnya dengan cara seperti itu, dengan tidak halal seperti itu. Marah Nabi SAW. Bahkan marahnya Nabi mengerahkan seluruh pasukannya kepung 2 minggu kepung. Habisin, matiin mereka semua. Itu lihat ya. Maksudnya kita ngelihat di sini gimana aurat ini penting banget dalam Islam. Nabi ngejaga aurat seorang muslimah, cemburu Nabi. Ada seorang muslimah yang auratnya tidak terjaga. Maka gimana dengan yang dayuth tadi itu? Yang nggak cemburu kalau istrinya kelihatan auratnya. Istrinya dandan ke sono kemari, kelihatan orang ke sono kemari. Nauzubillah min dzalik. Nggak cemburu dia. Nabi satu perempuan, pasukan semuanya maju. Padahal bukan suaminya, wala bukan bapaknya, wala itu bukan anaknya Nabi SAW. Muslimah, cemburunya kuat begitu. Sekarang kecemburuan kita ngelihat kaum muslimah ini kemana? Kalau kita masih nyantai ngelihat kaum muslimah terbuka ke sana kemari, kita nggak punya kecemburuan, memang ternyata keimanan kita mulai terkikis satu demi satu. Mestinya jemaah, kita kalau ngelihat perempuan terbuka auratnya sedih gitu. Muslimah nggak bisa terbuka begini auratnya. Mesti ada kesedihan. Kalau kesedihan itu muncul, itu tanda sehatnya keimanan. Tapi kalau sedihnya nggak muncul, cemburunya nggak muncul, marahnya nggak muncul, ya, maka itu tanda rusaknya keimanan. Rusaknya keimanan. Nih, lihat Nabi SAW. Kurang marah apa Nabi SAW? Satu pasukan disuruh kumpul. Namun, di kisah ini ada satu tokoh yang mengganggu Nabi SAW. Ya. Tokoh itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik. Nabi tadi keputusannya apa? Bunuh semuanya. Terus yang maksa Nabi berubah keputusan itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang ke Nabi mohon, jangan dibunuh ya Rasulullah. Jangan dibunuh. Dia udah nyelamatin kita loh di Madinah. Dia termasuk kekuatan kita loh di Madinah. Ya, gimana yang bisa? Kenapa si Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngebelain si Bani Qainuqa? Karena ini si munafik dengan Bani Qainuqa, dengan Yahudi dekat. Makanya jemaah rahimakumullah, yang muslim dari zahir yang bisa dekat sama Yahudi cuma munafik. Orang yang ada iman gak bakal sanggup dekat sama Yahudi. Apalagi Yahudi yang Zionis nih, yang benar-benar nyerah, gak bakal sanggup kita dekat sama dia. Yang bisa dekat saya munafik doang. Nih kayak Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini dalam surat Al-Hasyr ayat ke-11. Allah mengatakan pada surat Al-Hasyr ayat ke-11. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Subhanallah. Kata Allah, tidakkah kalian melihat ya bagaimana orang-orang munafik itu mengatakan kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab. Kata Allah, siapa saudaranya munafik? Bukan kaum mukminin,
tapi orang kafir dari ahli kitab. Mereka bahkan mengatakan kepada ahli kitab tersebut, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu diusir, kami ikut bersamamu. Ini orang-orang apa? Munafik. Ya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini orang munafik, ya, dan bagaimana kuatnya dia, ya, merengek sama Nabi SAW agar Bani Qainuqa tidak dibunuh. Bahkan pada saat Nabi SAW memiliki keputusan tersebut, ya, dia ini datang kepada Rasul SAW, dan Rasul waktu itu sudah pakai baju perang. Ngapain dia? Dia tuh jadi baju perangnya Rasul itu, ya tentu ada bolongan-bolongannya, ya. Itu bolongan-bolongannya dipegang sama si Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ditahan. Jangan perangi mereka ya Rasul. Kata Rasul, arsil, lepas nggak? Kata dia, enggak. Jangan perangi mereka, ya. Munafik. Arsilni, kata Rasul, lepas. Tidak, jangan perangi mereka ya Rasul. Ada orang muslim sanggup maksa Rasul kayak begini? Dipegang baju jangan jalan. Ini kalau nggak munafik nggak bisa. Rasul sampai bilang, waihak arsil, celaka kamu, lepas. Lah ya Rasul, nggak mau. Jangan perangi mereka ya Rasul. Ya. Mereka telah melindungi saya, mereka begini, mereka begitu. Akhirnya Rasul SAW mengatakan, humlak, ya udah, gak usah diperangi. Rasul akhirnya apa? Ngalah. Kenapa Rasul ngalah? Karena Rasul memberikan uzur kepada seseorang yang baru masuk Islam. Ceritanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya udah, kita nggak usah bunuh. Tapi apa akhirnya Rasulullah SAW berbuat apa untuk mereka Bani Qainuqa? Rasulullah SAW memerintahkan seluruh Yahudi Bani Qainuqa untuk meninggalkan kota Madinah seluruhnya. Gak ada lagi yang boleh tinggal di Madinah. Gak dibunuh, tapi diusir semua. Ini orang diusir gara-gara apa? Menyingkap aurat seorang muslim. Diusir. Ya. Diusir dan dikasih waktu 3 hari. Hari ini. 3 hari mesti bersih, nggak boleh lagi ada Yahudi Bani Qainuqa, nggak boleh lagi ada Bani. Ya. Yang menjadi ketua pengusiran itu adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya. Waktu Ubadah bin Samit ini ngurusin mereka, ya. Fa'akhadhahum Ubadatu birrahil wal ijla' wa talabu tanaffusa. Ya. Mereka ini kan lagi buru-buru kemudian diusir, ya. Mereka bilang kepada Ubadah, kasih kita waktu dong, bentar aja. Ya, jangan diburu-buruin kayak gini. 1 hari kayak 2 hari, apa kata Ubadah? Wala sa'ah minha. Hatta semenit saya nggak kasih, jalan. Hatta semenit ya kasih, jalan. Ya. Lakum thalathun la azidukum 'alaiha. Kalian 23 hari nggak akan saya tambah karena ini perintah Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya mereka keluar ke area Syam. Ya, dikabarkan bahwa mereka setelah masuk area Syam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dari Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Alhamdulillah ujungnya mati. Ya. Tapi kita lihat bagaimana nih orang munafik. Ya. Satu-satunya manusia yang bisa baik sama Yahudi Zionis cuma dia doang. Sampai tadi di surat Al-Hasyr, selanjutnya surat Al-Hasyr, mereka bilang, kalau kamu diusir kami ikut. Ya. Wala nuti'u fikum ahadan abadan. Dan kami tidak akan mentaati satu peraturan yang akan menjadikan kalian susah, wahai orang-orang Yahudi. Baik. Ya. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian perang, kita ikut kalian. Ya.
wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi betul-betul bahwa mereka ini semuanya pendusta. Yang kita lihat, ini negeri kita juga yang begini banyak. Sama Yahudi sama Nasrani simpatinya luar biasa. Tersentuh hatinya kalau Yahudi dan Nasrani dia apa-apain. Tapi giliran kaum muslimin yang dia apa-apain, cuek, biasa aja. Malah cenderung menggembor-gemborkan keburukan Islam dan membaguskan Yahudi dan Nasrani atau kufar-kufar yang lain. Ini nggak bisa dilakukan kecuali munafik. Orang beriman nggak sanggup ngamalin ini, nggak akan sanggup. Ya, nggak akan sanggup. Ya. Nah, setelah ini, ya, maka Nabi SAW itu atau dua Yahudi yang lain, Bani Quraidah dan Bani Nadir, ya. Tentu dan kita nggak boleh nganggap kan tiga Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Sekarang yang dihabisin sama Nabi cuma satu, Qainuqa. Bukan berarti yang dua khair, yang dua takut. Nanti ada waktunya ya, dia khianat juga. Nanti ceritanya di perang Khaybar bagaimana dia khianat. Ya. Makanya Nabi di perang Khaybar itu matiin semua Yahudi. Dimatiin sama Nabi sini. Kenapa? Karena mereka melanggar apa? Perjanjian. Ya. Dan sebelum itu nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas terbunuhnya salah seorang dari Bani Nadir, satu tokoh dari Bani Nadir dengan pembunuhan yang cukup luar biasa, yaitu pembunuhan Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya, dibunuh oleh Rasulullah dibunuh oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fabarakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tafadhol silakan. Pertanyaan? Tidak ada. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.